Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Pertama saya memperkenalkan diri karena mungkin banyak yang nggak kenal saya. Nama saya Haryanto. Saya sebetulnya background saya adalah insinyur ya. Saya adalah sarjana teknik, tapi saya belajar finance. Tapi yang akan kita pelajari sekarang bukan yang teknis, tapi kita akan belajar tentang prinsip. Tadi Ibu Iren, Coach Iren sudah menjelaskan sangat bagus. Kita akan belajar bagaimana mengelolanya. Yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana menangkap tentang apa yang Tuhan katakan dan kita melakukannya. Kalau bicara teknis bagaimana ini, bagaimana ini, percayalah Ibu, di luar sana banyak kelas-kelas yang lebih bagus, percayalah. Tapi yang kita tangkap adalah ketika Tuhan sampaikan sesuatu ke kita melakukan. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan. Slide-nya udah ya. Oke. Next slide-nya, pakai ini ya. Mana dia? Oh, next ya, udah ya. Oke. Nah, ini adalah ungkapan dari seorang yang bernama Richard Christian Halverson. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Senat Amerika. Money is an exact index to a man's true character. Jadi uang adalah ukuran yang tepat tentang karakter kita, tentang karakter seseorang. Firman-Nya di Lukas 16 ayat 11, tadi Ibu Iren juga pakai ini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kita ini harus hati-hati betul-betul ya. Satu-satunya tulisan yang mengatakan uang itu bukan harta, hanya Alkitab, firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu baca, di literatur manapun, cash itu harta, aset. Tapi firman Tuhan jelas bilang, uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Karena kalau kita tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, tidak akan ada yang mempercayakan pada kita harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya adalah apa? Harta sebenarnya adalah pribadi Tuhan, berkat Tuhan. Nah, di sini mungkin saya boleh tawarkan satu definisi yang sederhana. Apa sih sebetulnya berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa beli pakai uang. Udah itu aja, gampang. Kita akan belajar tentang uang, tapi kita tahu berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang berapapun uang yang di tangan kita nggak bisa beli. Apa itu? Kemudahan, kesehatan. Makanan kita bisa beli banyak, tapi rasa lapar dan nafsu makan dan kebebasan untuk makan apapun itu dari Tuhan. Kita bisa beli makanan yang bagus, kita bisa beli rumah yang bagus, tapi suasananya kita tidak merasa sejahtera. Itu lain, ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan hal yang mungkin sedikit menggelitik ya, yaitu begini. Di dalam Injil, Tuhan Yesus itu sering bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Ya kan? Apa yang umumnya dikatakan? Hei, engkau anak Allah, mau apa engkau? Mau menghukum kami sebelum waktunya? Betul ya? Ada ayat-ayat itu ya? Apa jawaban Tuhan? Selalu hampir sama. Tutup mulutmu. Keluar dari orang itu. Bukankah kita itu harus meninggikan nama Tuhan Yesus? Tapi ketika nama itu disebutkan oleh roh jahat, dia marah loh. Tutup mulutmu. Cari di Alkitab, kapan Tuhan bilang tutup mulutmu? Sangat jarang, hampir tidak pernah. Tapi ketika namanya dipanggil oleh orang yang kerasukan roh jahat, dia jawab tutup mulutmu. Artinya nama Tuhan itu sangat kudus. Tapi di bagian ini dia bilang loh, engkau tidak bisa menyembah Tuhan dan mamon. Dia menyamakan dirinya dengan mamon. Karena apa? Itu peringatan buat kita, karena kelemahan kita. Karena kelemahan kita dalam hal uang, maka kita itu bisa membuat uang itu seperti Tuhan. Itu sudah diingatkan dalam firman-Nya. Dia bilang, engkau enggak mempersamakan dirinya dengan mamon. Padahal namanya disebut aja, dia marah dan dia bilang tutup mulutmu. Ini hanya sedikit untuk menggelitik supaya kita hati-hati dengan uang ini. Hati-hati dalam hal ini. Biar cepat ya kita supaya berpacu dengan waktu.
Bapak Ibu baca sendiri, ini tidak ada penghakiman, tidak ada apa-apa. Yang Bapak tulis pertama dan Bapak Ibu tulis kedua ada bedanya nggak? Ada ya? Ada beda ya? Udah nggak usah dibaca, nggak usah, ini disimpan nanti sendiri. Tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus, terima. Tetapi perbedaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebetulnya ketika kita mengelola keuangan, ketika kita berdoa dan ada malaikat Tuhan, itu ada aspek tanggung jawab. Ya, ada aspek kejujuran dan tanggung jawab. Dua hal inilah yang paling penting dalam mengelola keuangan. Ya, tanggung jawab dan kejujuran. Kau harus setia dalam perkara yang kecil. Kau setia jujur dalam hal mamon. Next slide, langsung lompatin 2 ya. Ini tadi icebreaker-nya. Oke. Nah, ini ada 2 tulisan yang kuning dan biru. Yang kuning ini ada bicara tentang tujuan keuangan, tujuan mengelola keuangan. Ya, yang kuning ini adalah dari bawah ke atas, up. Bekerja untuk makan pribadi, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan lingkungan, misi sosial yang ilahi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang kuning ini adalah yang harus kita ikuti, jalur atau pathway yang harus kita ikutin, yaitu menyerahkan semuanya, God-centered. Yang biru ini jangan diikuti, ini ke bawah ke sini. Pertama adalah benalu, memanfaatkan orang lain, pelit tadi. Orang pelit sama orang hemat itu beda ya. Kalau orang pelit itu dia tidak mau bayar tapi dia mau menikmati, sehingga dia suruh orang lain yang bayar. Kalau orang berhemat lain, orang berhemat ya dia memang berhemat ya. Kemudian melalaikan tanggung jawab, serakah, menghalalkan segala cara, mamon. Yang terakhir adalah ini yang paling bahaya. Ketika orang masuk ke fase ini, I can do all things by myself. Jadi uang itu menjadi kekuatannya dia. Padahal kekuatan kita itu bukan di uang. Kekuatan kita adalah di Tuhan yang menyertai kita. Ini ada 2 hal yang kontras. Yang biru jangan ditiru. Kita akan lihat yang kuning ke depan, ke sana. Ya. Kemudian next slide. Iya, struktur next. Nah, ini sebetulnya double, maaf. Ini yang tadi Coach Iren udah ceritakan. Cuma ini bentuknya gambar. Ini loh. Strukturnya atau gambarnya itu seperti ini yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita tahu Tuhan itu pemilik, kita ini pengelola. Hati-hati ya, bedakan. Selama kita berpikir bahwa uang itu milik kita, itu seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi akan ujungnya masalah. Tapi selama kita berpikir uang itu milik Tuhan dan kita pengelola, kita aman. Kita akan aman. Ya, pondasinya adalah Tuhan pemilik, saya pengelola. Kemudian usahakan yang terbaik. Harus mengusahakan terbaik, harus rajin, harus bekerja, harus menabung, harus semuanya. Menghitung dan semuanya. Bertanggung jawab. Nah, ini ada risiko dan sanksi. Sebetulnya salah ya, risk and return harus ya. Ini adalah ketika kita berhubungan dengan investasi yang nanti akan dibahas oleh Pak Ivan. Ya. Nah, pondasinya itu. Kemudian tiang-tiangnya, pilarnya apa? Jelas kita punya pendapatan, income. Itu tiang ya. Nah, hati-hati, perhatikan ini. Kolom kedua setelah income adalah tabur. Ini yang berbeda. Ini yang saya berani katakan tadi ketika kita berdoa. Kalau Bapak Ibu cari tentang kelas-kelas tentang pengelolaan keuangan, percaya saya di luar sana banyak yang secara teknis lebih bagus. Tapi yang kita kejar di sini adalah bagaimana kita menangkap hati Tuhan. Bukan tabur semuanya untuk Tuhan dan kita ngutang dan tidak makan, bukan. Tabur adalah yang tadi Coach Iren ceritakan, membayar perpuluhan, memberikan sesuai segala sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Setelah tabur baru tabung. Nah, ini urutannya memang cukup berat. Saya tahu banyak dari kita mungkin akan harus merubah banyak hal. Terima, tabur, tabung. Baru sisanya adalah untuk belanja. Nah, otomatis kalau kita pendapatan kita belum sangat berkelimpahan, tabung ini boleh dikecilkan. Tapi ingat, setelah terima tabur dulu, baru belanja. Belanja itu untuk semuanya, untuk beli ini, beli itu semuanya. Dan selalu sediakan untuk investasi. Investasi itu bukan berarti kita punya uang jutaan, miliaran untuk ini, bukan.
Nanti saya akan cerita sedikit, nanti akan diteruskan oleh Pak Ivan mengenai investasi. Nah, next slide. Nah, muka-muka ini kenal ya? Saya bikin sengaja kecil gitu biar nggak terlalu ini. Yang di kiri adalah petinju kelas berat dunia Mike Tyson, yang di kanan adalah penyanyi yang terkenal. Dua orang ini pendapatannya besar sekali nggak? Penghasilan dia selama hidup ratusan juta dolar. Yang di sebelah kanannya penyanyi, kita tahu banyak sekali penghasilannya. Tapi kita juga baca ya, di akhir hidup mereka, kalau yang Mike Tyson belum meninggal, yang Michael Jackson sudah meninggal. Di akhir hidup mereka meninggalkan apa? Hutang. Mereka berhutang. Pendapatan seseorang itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia mengelola uang itu. Saya mengenal dengan sangat baik beberapa orang yang pendapatannya sangat biasa-biasa, tapi menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana, memberi pinjaman, dan bisa mewariskan rumah ke anak-anaknya. Nggak perlu pendapatan ratusan juta dolar, nggak perlu pendapatan sampai triliunan, tapi dia bisa mewariskan sesuatu, dia tidak berhutang, dia tidak ini. Untuk itulah kita akan belajar mengelola tadi. Bukan tentang jumlah uang yang Tuhan percayakan ke kita, tapi tentang bagaimana kita mengelola uang itu. Itu yang lebih menentukan bagi hidup kita sebetulnya. Nah, kita lanjutkan, next slide. Ya, ini ini ayatnya aja yang penting. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat ini, Yohanes 15 ini sangat kaya, di belakangnya tentang banyak hal. Tapi saya ingin Bapak Ibu lihat kalimat yang pertama ini loh. Akulah pokok anggur yang benar, itu Tuhan Yesus. Bapakulah pengusahanya. Berapa banyak dari kita belajar juga mengenal Papa kita surgawi, itu pengusaha. Yang mengenal Papa kita raja banyak, mengenal Bapa yang baik banyak, mengenal semuanya lah, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Tapi berapa banyak dari kita mengenal Papa kita itu pengusaha. Dan itu yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Papa itu pengusaha. Artinya kalau dia pengusaha, ya dia pengen punya karyawan, makanya kita jadi pengelola. Karyawan yang baik yang gimana? Yang rajin, yang jujur, yang mengusahakan segalanya. Next slide. Oh ya, boleh. Ya, oke. Nah, Tuhan itu sangat memberkati kita. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini namanya masih Abram, belum diganti Abraham. Dia udah sangat kaya. Kejadian 26, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini investasi yang menabur tadi. Ya. Jadi Tuhan itu sangat ingin kita untuk berkelimpahan. Tapi hati-hati. Next. Ada ayat di 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin, seingat saya di Alkitab yang dulu tulisannya cepat kaya. Atau di bahasa Inggris saya nggak tahu, saya agak lupa. Tapi bagi mereka yang ingin kaya, kalau ingin kaya mestinya nggak salah dong, karena Tuhan memberkati Abraham kok dan Ishak. Yang ingin cepat kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan dan seterusnya. Nah, jadi Tuhan itu ingin kita mengikuti proses kita tertib, taat, mengelola dengan baik, mengendalikan semuanya. Tapi dia ingin memberkati kita sangat berlebih. Itu yang harus kita tangkap. Mungkin nggak tahu Bapak Ibu ada yang pengusaha di sini? Kira-kira ngelihat karyawannya gitu nggak kira-kira? Yang paling disayang, paling disukai adalah karyawan yang begitu. Dia menghasilkan, mengusahakan yang terbaik, rajin, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu aja yang pengusaha pasti ingin memberi lebih, bonus lah istilahnya, kepada karyawan yang seperti ini. Apalagi Bapak kita surgawi. Dia ingin lebih lagi, seperti yang dia lakukan ke Abraham, seperti yang dia lakukan ke Ishak, dan dia lakukan ke beribu-ribu generasi di atas kita. Ya. Tapi ikuti proses, ikuti latihannya. Ya. Nah, mengikuti proses inilah yang cukup unik, karena dia bisa, next slide, dia bisa rigid, kaku, tapi juga dia minta kadang-kadang kita fleksibel.
Ini yang kita tadi berdoa, supaya kita menangkap dari Tuhan, apa yang roh Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yuk pertama ya, nah dalam hal sebagai pengelola tadi, segeralah membuat rencana, tujuan perencanaan keuangan yang baik dan bisa dievaluasi secara berkala. Di antara kita semua, saya yakin pasti yang kita takutkan adalah takut gagal, keraguan, dan menunda. Karena apa? Begitu kita bikin tujuan perencanaan, tujuan keuangan kita, semua ditulis, akan ketahuan kalau kita nggak tertib. Tapi jangan pernah takut dengan ini, jangan pernah takut dengan gagal, keraguan, dan menunda. Ya, buatlah sasaran atau tujuan yang jelas, ada ukuran angkanya, bisa dimonitor, realistis, bisa dicapai, tertulis dan ada tenggat waktu. Ini saya cepat ya, karena ini sebetulnya basic sekali. Tapi buatlah sasaran yang jelas, ditulis, bisa dievaluasi, ada target waktunya. Next slide, coba. Nah, ini sama sih, makanya sebagian besar slide-nya sama Coach Iren. Hidup hemat, bukan pelit. Ya. Disiplin membayar tunai. Jadi, yang tadi Coach Iren katakan tadi, saya pakai kartu kredit. Sedikit kesaksian lah. Dulu saya punya banyak kartu kredit, Bu Iren. Walaupun memang nggak pernah dipakai untuk utang, tapi kartu kredit saya pakai untuk cari promo makanan. Karena pernah ada masa tahun berapa itu kartu kredit kalau makan di restoran itu dapat diskon 30%, 50% gitu. Nah, ya, tapi pada satu saat Tuhan taruh di hati, sekarang udah bukan saatnya, bukan masanya seperti itu. Saya belajar untuk taat. Saya tutup semua kartu kredit saya pakai sekarang cuma satu seingat saya. Dan ini yang saya ingin kesaksian ini ya. Jadi saya ingin belajar. Ini kita bukan belajar tentang teknis financing, teknis apa bukan, tapi belajar mengiring Tuhan itu seperti apa dalam hal keuangan. Ketika saya tutup semua kartu kredit saya, datanglah seorang, Pak, ini apply kartu kredit ini gratis seumur hidup. Nah, sebetulnya kan Tuhan udah bilang nih, udah kartu kredit tutup. Dan saya apply loh. Saya kasih data saya. Di situ data saya dicuri. Jadi orang yang menawarkan ini mencuri data saya. Kartu kredit saya dibobol, jumlahnya cukup besar, masuk ke dalam urusan yang cukup rumit. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan itu bilang, tidak, katakan tidak. Dia tidak boleh ambil 1 sen pun dari kamu. Dan saya percaya itu. Saya terus berdoa, saya tidak bayar, saya tutup kartu kredit saya. Berarti masa itu saya nggak punya kartu kredit, padahal saya ini sering bepergian, jadi butuh beli tiket, butuh beli apa. Tapi ya sudah repot lah gitu. Udah. Akhirnya, tapi Tuhan itu setia. Dan akhirnya saya dimenangkan. Mereka bisa buktikan bahwa itu adalah fraud, ya. Jadi gini ya, message-nya adalah gini, taat. Segala sesuatu yang kita nggak taat, ada risikonya. Tapi jangan takut. Ketika risiko itu masuk, tapi juga jangan dablek kalau orang Jawa bilang, dicoba. Enggak. Tapi ketika risiko itu kita hadapi, percayalah, Tuhan tetap menyertai kita kok. Dia apa yang baik, ya. Oke, kemudian next slide. Nah, evaluasi selama minimum 3 bulan dan jadikan itu gaya hidup kita. Next. Nah, kemudian ada kata satu lagi yang saya minta dibagikan tadi adalah mencatat tentang keuangan kita, mencatat harta dan kewajiban kita. Ini seringkali lupa. Ya. Percayalah saya. Catatlah. Nanti tiba-tiba kita bisa lupa bahwa kita punya asuransi, kita bisa lupa kita punya ini, punya itu harus kita catat semuanya. Yuk saya cepat aja, kemudian next. Nah, menabur dan memberi ya, wajib dan rutin itu adalah perpuluhan. Mazmur 37, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti, tapi tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Kalau memberi pinjaman berarti ada yang ngutang kan dia. Dan anak cucunya menjadi berkat. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi menabur, memberi, ketika digerakkan Tuhan, jangan tahan. Perpuluhan jelas, tapi ketika digerakkan Tuhan, jangan tahan. Next slide, supaya cepat. Ini hal memberi ini.
Memberi itu ada dua hal, ada prinsip, ada proses. Kalau prinsipnya centang itu betul, prosesnya salah. Contohnya prinsip benar, proses salah itu gini. Hatinya udah bener nih, oke ini mau memberi nih. Prosesnya salah, ngutang. Nah, hasilnya akan apa? Sesaat. Yang disebut orang moralis, pengen dilihat baik gitu. Ada yang satunya, prinsipnya salah, prosesnya benar. Dasarnya memang mau cari nama gitu. Prosesnya udah benar, dia kerja sendiri, kerja keras. Dari uang yang dia hasilkan sendiri. Itu adalah dampaknya orang kelihatan kita sebagai orang yang sosial. Tapi yang paling bawah ini yang kita inginkan. Prinsip benar dan proses benar. Prinsip benar adalah prinsip benar saya ambil dari ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu yang menggerakkan Tuhan. Kemudian dia apa? Dia hadapkan yang ada, cuma 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur dan dia lakukan. Hasilnya 5.000 orang makan dan sisa 12 bakul. Itu yang kita ingin lakukan dalam hal memberi. Memberi itu harus dengan tepat, digerakkan oleh belas kasihan yang Tuhan berikan, dan kita berani melakukan. Next, cepat. Nah, investasi. Saya singkat aja supaya nanti Pak Ivan yang melanjutkan. Investasi itu jangan berpikir investasi itu waduh beli saham, beli apa yang beragam, enggak ya. Investasi itu ya itu juga investasi. Investasi itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah, saya pernah ketemu sopir taksi bareng dengan saya. Dia dikasih uang, dia invest dalam hal apa? Dia beli kambing. Anak-anaknya dari kambing itu, anaknya dia jual lagi. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan bilang itu sebetulnya investasi, nak. Ya, investasi bikin rumah kos-kosan, nanam lele itu semua investasi. Kerjakan dengan benar. Ya, tentu saja saham, beli apa itu juga investasi. Nah, alasan dari investasi ini adalah gini, membuka jalan untuk Tuhan memberkati. Belajar bertanggung jawab dalam jumlah yang secukupnya dan berjaga-jaga. Nomor satu aja, yang nomor satu. Kalau bagi kita yang bekerja di perusahaan, kan gaji tetap nih. Gaji plus bonus lah. Ya mungkin ada satu. Tapi kalau kita berinvestasi, itu seperti memberi jalan Tuhan untuk memberkati kita. Kalau kita nggak berinvestasi, ya jalannya Tuhan memberkati ya naik gaji dan bonus. Tapi kalau kita berinvestasi, kita rajin melakukan, itu ada jalan. Kita mempersilahkan ada jalan bagi Tuhan untuk memberkati kita. Alasannya nggak boleh salah ya, nggak boleh alasan menimbun dan kekhawatiran. Itu bukan alasan investasi bagi pengelolaan keuangan di dalam Tuhan. Next. Nah ini contoh investasi, menanam tanaman tertentu, jati emas, kambing, disesuaikan lingkungan ya. Sewa tanah garapan dikaryakan, beli tanah, penyertaan usaha, saham, obligasi, reksadana, semuanya adalah investasi. Ya. Mulai dari yang real, fisik, sampai yang kertas, semuanya adalah investasi. Saya nggak akan panjang-panjang di sini, udah ya, selainnya habis ya. Nah, mungkin saya hanya ingin, seperti yang tadi saya sampaikan adalah, ini bukan tentang sesuatu kita belajar teknis bagaimana, mohon maaf nih, mengelola uang jadi kaya, bukan. Ini tentang bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, untuk akhirnya kita diberkati. Nah, saya pakai kesaksian aja lah, ini pengalaman hidup saya gitu ya. Jadi saya insinyur, saya lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mudah-mudahan Bapak Ibu kenal ya. Waktu saya lulus tahun 89, tanya Ibu Iren, kerja sebagai lulusan ITB di perusahaan terbaik, apakah itu Citibank, apakah itu, berapa gajinya? Nggak lebih dari 1 juta, saudara. Tanya Bu Iren kalau nggak percaya, tahun 90. Di saat itu, bunga itu tinggi, 24%. Tahun 90 itu habis Pakto 88, bunga itu tinggi sekali. Ya, 24%, 2% sebulan. Rumah yang wajar aja, nggak usah yang mewah, yang wajar. Di Bintaro, belum sektor 9, masih sektor berapa saya lupa. Itu harganya saya masih ingat 60 jutaan. Yuk mari kita berhitung sebentar. Kalau bunga 2%, 60 juta itu kali 2% sebulan ya, itu berarti 1,2 juta. Ya, belum pokok loh ya, bayar bunganya doang. Dengan pendapatan yang saya dapatkan,
sebagai seorang engineer, ya dari sekolah yang bagus, dapat kerjaan yang bagus, di perusahaan yang bagus, itu bayar bunganya aja nggak cukup. Di saat itu kita punya persimpangan jalan untuk bertanya-tanya, Tuhan bagaimana cara Engkau memberkati, bagaimana saya mampu ini, bagaimana saya mampu itu. Ini yang poin yang mau saya sampaikan. Percaya saja, berjalanlah dengan Tuhan, kelola dengan baik, Tuhan akan berkati. Saya nggak pernah kekurangan sampai hari ini, rumah saya lebih dari satu. Bahkan mungkin ya, saya beli rumah pun belum pernah pakai utang. Itu hal kecil yang tadi saya bilang. Saya dulu sering dikirim ke luar negeri gitu. Kadang-kadang Tuhan tuh bilang, nak, tabunganmu beli dolar. Ya saya beli aja nurut. Hemat. Jadi beli dolar bawa pulang lagi. Disimpan aja dolar gitu. Tapi Ibu ingat tahun 98, dolar dari harga yang saya beli 1.600, 1.000 berapa, itu menjadi sampai 14.000, 15.000. Jadi Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita. Tiap caranya beda, cara ke Ibu Iren, cara ke Bapak Ibu beda. Tapi percayalah ada caranya. Dan untuk itu belajarlah mengelola dengan baik. Itu yang sebetulnya, kelolalah sebagai steward, sebagai pelayan yang setia. Kita tuh karyawannya Bapak kita, pengusaha. Dia pasti bertanggung jawab. Kenapa kita bilang perpuluhan harus bayar itu? Kenapa? Loh, Bapak Ibu, perusahaan dan PPH pribadi aja ditagih berapa persen? Bisa sampai 30% kan? Padahal negara itu bukan pemegang saham apa-apa loh. Tuhan cuma nagih 10%. Pemegang saham 10% kalau bahasa perusahaannya. Tapi dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Kenapa kita nggak bayar? Nah, itu cara pandang pengusaha. Nah, itu cara pandang pengusaha tadi. Oke, tapi kembali lagi ya, sebelum saya tutup adalah Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Hanya belajarlah mengelola semuanya. Caranya beda-beda, ke Bapak, ke Ibu, ke Pak Marvin, ke adik, pasti beda semuanya. Tapi percayalah, Dia lakukan semuanya. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Ivan.